Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Salome. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, karir bagus, relasi baik, hidup berkecukupan, dan sebagainya. Tak berbeda dengan ibu dari Yakobus dan Yohanes yang bernama Salome. Kedua anak Salome adalah pengikut Yesus. Lebih dari itu, Salome adalah salah satu dari perempuan-perempuan yang mencukupi keperluan Yesus. Injil Kristus mengenai kerajaan surga sangat mengesankan Salome, juga anak-anaknya. Semua orang pada saat itu sedang menantikan Mesias, penyelamat yang akan menyelamatkan dan membebaskan tanah yang sekarang disebut Palestina dari kekuasaan Romawi. "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Permintaan tersebut adalah permintaan yang sangat bisa kita pahami. Siapa yang tidak ingin agar anak-anak mereka bisa berada di sisi orang yang akan berkuasa kelak ketika berhasil melengsarkan Romawi? Mereka bisa diangkat sebagai orang penting di pemerintahan yang baru. Mereka akan mendapatkan ketenaran, kekuasaan, kekayaan. Itulah yang ada dalam bayangan dari seorang ibu yang permintaannya manusiawi dan bisa kita pahami. Namun, apa yang Yesus rencanakan nyatanya tak sesuai dengan apa yang dalam pikiran Salome. Kerajaan surga bukan soal menggantikan Romawi yang memerintah dengan tangan besi. Kerajaan surga menyoal tentang Allah yang memerintah dengan cinta kasih. Pemerintahan yang merangkul orang tertindas, mengampuni orang berdosa, memeluk orang terpinggir. Jelas Yesus menolak permintaan Salome. Terlepas dari kesalahpahaman Salome dan kelancangannya untuk meminta tempat khusus, kita dapat melihat Salome adalah orang tua yang sungguh mengasihi anak-anaknya dan berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Peristiwa ini bisa dilihat dari sisi positif, bisa pun dilihat dari sisi sebaliknya. Hendaklah kita dapat menemukan pesan Tuhan dari kedua sisinya. Diskusikan. 1. Apa yang saudara dapatkan dari kisah ini? 2. Apa permintaan terbesar saudara kepada Tuhan untuk anak-anak atau keluarga saudara?